Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 25 Juli 2021. Demikian kebaktian Minggu. Dengan diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Semarang, maka kebaktian hari ini, Minggu 25 Juli 2021, masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Mulai pukul 7 via daring, internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Persekutuan Remaja dan Pemuda. Persekutuan Remaja dan Pemuda dilaksanakan pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021 pukul 11 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan anggota remaja dan pemuda. Yang ketiga, persekutuan doa jemaat. Persekutuan doa jemaat dilaksanakan pada hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 7 via Zoom meeting. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Warta yang keempat, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 7 via daring internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan memuji pujian dari NKB 3 1 sampai dengan 3. Terpujilah Allah. Begitu
dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih dan damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus berkenan menebus dengan menjadikan kita umat pilihannya. Melalui Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Menghapus aib dan dosaku.
mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sangat atau begitu besar di dalam kehidupan kami. Kasih yang menguatkan, kasih yang mencukupkan, kasih yang mengampuni ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa dan salah kami. Kasih yang mendamaikan dan memulihkan kehidupan kami. Tuhan, agar kami senantiasa mengalami kasih-Mu itu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kami, biarlah kami mengalami pemeliharaan, kekuatan, pengampunan, dan pemulihan kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan mari dengan penuh sukacita, saudara, kita menerima berita anugerah yang akan saya baca dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu cobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Satu-satu itulah kau niscaya
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah di dalam segala keadaan kehidupan kami, khususnya ketika badai kehidupan menerpa kami Tuhan berikan kemampuan untuk tetap melihat kebaikan, kehendak Tuhan, dan berkat Tuhan di balik semuanya itu. Sehingga dalam segala sesuatu kami mampu bersyukur kepada Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, menuntun kami ke jalan yang benar, memampukan kami menghadapi dan menyelesaikan pergumulan kami dengan baik. Ketika kami mampu melakukan firman Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelek dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima dan jelek yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Saudara dikasih Tuhan, pergumulan atau permasalahan merupakan sesuatu yang pernah, sesuatu yang mungkin sedang, atau sesuatu yang akan dialami oleh setiap orang, siapapun itu di dalam hidupnya. Saudara, bagi banyak orang, pergumulan adalah sesuatu yang menakutkan. Sehingga ketika pergumulan merupakan sesuatu yang menakutkan, mereka menghadapi pergumulan itu dengan kepanikan, menghadapi permasalahan itu dengan kecemasan, sehingga membuat permasalahan pergumulan itu semakin sulit, semakin pelik untuk diselesaikan atau dihadapi. Banyak orang juga memandang pergumulan dan permasalahan adalah sesuatu yang membuahkan penderitaan, bahkan bisa menghancurkan hidup. Sehingga mereka mencoba menyelesaikan pergumulan itu dengan berat hati dan menekan hidup mereka, membuat mereka semakin tidak berdaya menghadapi pergumulan dan permasalahan di sepanjang hidup mereka itu. Kemudian saudara, ketika banyak orang memandang pergumulan merupakan sesuatu yang menakutkan, membuahkan penderitaan dan menghancurkan hidup, tidak jarang pula saudara, seseorang menjauhi pergumulan, seseorang menjauhi permasalahan. Bahkan tidak jarang pula orang yang lari dari kenyataan hidup. Sehingga saudara, hal itu membuat banyak orang tidak siap. Banyak orang bahkan tidak mampu menyelesaikan pergumulan dan permasalahannya, sehingga mengalami kegagalan di dalam menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan yang ia hadapi dalam kehidupan mereka. Saudara dikasih Tuhan, pergumulan dan permasalahan juga dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Di depan mereka ada sekitar 5.000 orang laki-laki yang membutuhkan makan. Setelah seharian orang-orang ini setia mengikut Tuhan Yesus, setelah seharian mereka setia mendengarkan ajaran Tuhan Yesus dan melihat mujizat Tuhan Yesus, mereka membutuhkan makan supaya mereka ada tenaga kembali untuk pulang ke rumah. Saudara, lalu bagaimana pandangan Tuhan Yesus, pandangan murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi sebuah permasalahan, ketika menghadapi sebuah pergumulan? Yang pertama, Filipus, saudara. Ketika Tuhan bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan beli roti supaya mereka dapat makan? Jawab Filipus, roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk memberi mereka makan, walaupun mereka makan sepotong kecil saja. Artinya saudara, Filipus memandang bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah sebuah permasalahan yang sangat bisa menghancurkan kehidupan mereka, sangat bisa menguras keuangan mereka. Sehingga Filipus tidak menjawab pertanyaan di mana dapat beli roti, tetapi mereka menekankan betapa besarnya dana yang dibutuhkan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki itu. Filipus lari dari kenyataan dan tidak mau memberi mereka makan. Kemudian yang kedua, Andreas, saudara. Pada awalnya Andreas bersemangat, berusaha untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, ikut dengan semangat menyelesaikan pergumulan yang mereka hadapi. Mereka berkeliling mencari orang-orang yang membawa makan. Tetapi saudara, ketika kenyataan berbeda dengan apa yang diharapkan, dan ketika Andreas berkeliling hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ikan, Andreas datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, aku sudah berkeliling kepada 5.000 orang itu,
dan aku hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Dan apa artinya 5 roti dan 2 ikan ini untuk memberi mereka makan? Saudara Tuhan, Andreas putus asa dan tidak menganggap berarti, tidak menganggap berharga apa yang masih mereka miliki, 5 roti dan 2 ikan itu. Andreas berhenti berusaha dan tidak menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian bagaimana dengan Tuhan Yesus, saudara? Bagi Tuhan Yesus, pergumulan adalah sesuatu yang harus diselesaikan dan harus dihadapi. Saudara, kalau kita mencermati bacaan yang kita baca tadi, menekankan bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan sejak awal. Artinya, saudara, Tuhan Yesus menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan bukan dengan rasa panik, bukan dengan rasa takut, tetapi menghadapi permasalahan pergumulan dengan ketenangan, sehingga mampu membuat langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, untuk menyelesaikan pergumulan yang mereka hadapi, memberi 5.000 orang laki-laki itu makan. Langkahnya apa, saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus menyuruh semua orang duduk di rumput. Artinya, Tuhan Yesus mengajak agar semua orang juga tenang dan sabar menanti karya Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengambil ikan. Artinya, Tuhan Yesus menghargai apa yang masih mereka miliki untuk menyelesaikan pergumulan atau masalah yang mereka hadapi. Memakai sesuatu yang masih dimiliki, memakai sesuatu yang masih bisa dikerjakan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Saudara Tuhan, mari kita memandang sebuah pergumulan, memandang sebuah permasalahan seperti Tuhan Yesus memandang permasalahan dan pergumulan itu. Yang pertama, saudara, penderitaan, permasalahan dan pergumulan adalah sesuatu yang pasti dialami setiap orang tanpa kecuali. Bisa saya alami, juga bisa saya alami di dalam kehidupan kita. Pasti akan kita alami. Yang kedua, saudara, jangan dihindari, jangan melarikan diri. Karena ketika kita menghindari dan melarikan diri, kita tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan dan pergumulan itu. Mari kita hadapi, kita jalani bukan dengan ketakutan, bukan dengan kepanikan, bukan dengan berkecil hati, tetapi sebaliknya kita hadapi, kita selesaikan dengan ketenangan, kesabaran, dan ketekunan. Mari kita menghargai dan mensyukuri segala sesuatu yang masih kita miliki, yang masih kita dapatkan, yang masih dapat kita nikmati dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, mari kita terus melangkah, terus berusaha dan mau berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Berbagi beban hidup, berbagi berkat, supaya kita dimampukan Tuhan menyelesaikan setiap permasalahan dan pergumulan kehidupan kita. Dan orang-orang sekitar kita pun juga dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dan pergumulan kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, saudara, jangan lupa kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan menyelesaikan, menghadapi, menjalani pergumulan, persoalan, dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Saudara Tuhan, biarlah kita tidak dihancurkan oleh persoalan yang kita hadapi, tetapi sebaliknya, setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi mampu menguatkan, mampu mendewasakan kita dari hari ke hari. Mari kita memandang pergumulan seperti Kristus. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, biarlah di masa PPKM ini kami boleh patuh, boleh melakukan aturan-aturan pemerintah, sehingga pandemi corona perkembangannya bisa ditekan, dan kami pun juga mengalami keadaan yang lebih baik. Kami berdoa Tuhan, di masa PPKM ini kami pun juga senantiasa mendapatkan berkat, mendapat rezeki, sehingga kami tetap mampu mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami dengan baik. Tuhan, di masa PPKM ini mampukan kami untuk membangun kerukunan, membangun persaudaraan, membangun kerjasama yang baik, membangun kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kami, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan, mengalami kecukupan, mengalami berkat dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa biarlah kami juga tetap boleh bekerja, dan anak-anak pun juga tetap boleh sekolah, walaupun lewat online. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gereja. Biarlah pelayanan gereja yang saat ini sebagian besar dilakukan secara online boleh tetap mendampingi, memberkati setiap anggota jemaat, sehingga mereka pun juga dimampukan Tuhan menjalani kehidupan dengan baik dari hari ke hari. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan, dampingi mereka yang bergumul, sehingga yang sakit benar-benar disembuhkan, yang bergumul benar-benar mendapatkan jalan terbaik. Khususnya bagi yang isoman di rumah karena corona ya Tuhan, maupun dirawat di rumah sakit, biarlah karya Tuhan menguatkan, mendampingi, dan menyembuhkan yang sakit corona. Berdoa untuk pemerintahan, baik pemerintahan pusat, provinsi, maupun khusus pemerintahan Kota Semarang ya Tuhan. Pakailah pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin, mengambil kebijakan, sehingga keadaan kami lebih baik dari hari ke hari.
Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan pribadi kami, lepas pribadi. Bila kami mempunyai imun yang semakin kuat, kami tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bisa menikmati berkat dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 13500000995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu atas berkat yang selalu Kau curahkan bagi kami semuanya. Tuhan, pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami ingin memberikan sebagian persembahan yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Hanya satu janji harapan.
berkat Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita, mari kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita menjalani suka duka dan bahagia derita kehidupan kita. Mari saudara, kita tetap melangkah dengan berani dan setia bersama dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih karunia dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.